Saya beriman, ya beriman. Tapi keimanan itu kan diuji seperti surat yang nomor 29 tadi. Jadi orang berkata kami beriman, ya pasti diuji. Keberuntungan, kerugian, ini prinsipnya adalah suatu ujian. Ada yang diuji dengan keberuntungan, ada yang diuji dengan kekurangan atau kerugian. Ya, saat sekarang ini, bukan baru-baru ini, kita diuji dengan adanya suatu wabah yang disebut COVID atau Corona. Ini juga ujian bagi kita semua. Sampai mana keimanan kita kepada Allah itu, apakah kalah dengan usaha-usaha yang sifatnya hanya jasmaniah saja gitu. Sehingga kita melupakan bahwa semua itu atas ridho Allah. Kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bu Anis, mohon dibacakan surat Al-Baqarah rukuk yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pemurah yang maha pengasih. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Dan janganlah kamu berkata bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup, tetapi kamu tak merasa. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ini adalah orang yang beroleh karunia dan rahmat dari Tuhan mereka, dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari tanda bukti Allah, dan barang siapa menunaikan haji atau umroh ke rumah suci, tak ada cacat baginya jika ia mengelilingi kedua-duanya. Dan barang siapa menjalankan kebaikan secara sukarela, maka sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan tanda bukti dan petunjuk yang kami turunkan, setelah ini kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka adalah orang yang Allah akan mengutuknya dan akan mengutuk pula orang-orang yang mengutuk. Terkecuali orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan membuktikan kebenaran, mereka adalah orang yang kepadanya kuberikan tobat, dan aku adalah yang berulang-ulang kemurahannya yang maha pengasih. Sesungguhnya orang yang kafir dan yang mati selagi mereka kafir, mereka adalah yang terkena kutuk Allah dan kutuk malaikat dan kutuk manusia semuanya. Mereka menetap di sana, siksaan mereka tak akan diringankan dan mereka tak akan ditangguhkan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukuk ke-19 surat Al-Baqarah dengan judul rukuk godaan berat untuk menegakkan kebenaran. Rukuk ke-19 ini merupakan peringatan kepada kaum muslimin agar mereka kaum muslimin sanggup menghadapi cobaan berat guna untuk menegakkan kebenaran. Sebelum sampai rukuk 19 kita sudah membahas dua rukuk 17-18. Di situ Ka'bah sebagai pusat rohani. Jadi setelah kaum muslimin umat Islam ditentukan pusat rohaninya yaitu Ka'bah, ini ada cobaan lagi yang harus dihadapi untuk menantang keyakinan kita sebagai orang yang beriman atau keyakinan umat Muhammad pada waktu itu yang sudah baiat kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menegakkan kebenaran, yaitu yang di awal ayat rukuk 19 ditunjuk oleh Allah, wa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang yang beriman. Jadi umat Muhammad waktu itu yang sudah menyatakan baiat ini diberi peringatan.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was sholat inna sholata innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bis-sabri was sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Karena mereka akan mengalami suatu cobaan besar, yaitu peristiwa pindah itu hijrah ke Madinah. Hijrah itu mereka meninggalkan apapun yang ada. Jadi mereka meninggalkan rumah, keluarga, kekasih, hak milik, harta benda dan lain sebagainya. Mereka tidak membawa apa-apa, hanya membawa niat. Yang ada di dalam hatinya hanya Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dituntut mereka itu harus sanggup kehilangan nyawa. Nah, makanya ini diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was sholat. Mohon pertolongan Allah hanya dengan sabar dan sholat. Kenapa harus sabar? Kenapa harus sholat? Ya ini nanti yang perlu kita bahas bersama. Karena ujian itu memang berat sekali. Jadi mereka meninggalkan ladangnya, meninggalkan perdagangannya dan lain sebagainya hanya untuk membela kebenaran. Di dalam ayat 155, dan sesungguhnya kami Allah akan menguji kamu dengan suatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Ini ujiannya. Diuji dengan suatu yang ketakutan, kelaparan, kehilangan harta dan jiwa, bahkan sampai nyawa. Ini ujian untuk orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang yang tidak beriman diuji yang sedemikian, tidak mungkin. Ini memang ujiannya orang-orang yang beriman untuk menanting sejauh mana kadar keimanannya untuk menegakkan kebenaran, untuk mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Nah sekarang pun kita juga diuji. Nah ujian kita ya bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Baru-baru ini, ya saat sekarang ini, bukan baru-baru ini, kita diuji dengan adanya suatu wabah yang disebut COVID atau Corona. Ini juga ujian bagi kita semua. Sampai mana keimanan kita kepada Allah itu, apakah kalah dengan usaha-usaha yang sifatnya hanya jasmaniah saja gitu. Sehingga kita melupakan bahwa semua itu atas ridho Allah. Usaha jasmaniah harus dilakukan karena itu upaya untuk menghindari, upaya untuk mencari keselamatan. Tapi jangan lupa bahwa poin yang paling penting adalah usaha rohani. Jadi tidak cukup hanya menguatkan imun jasmani saja. Kalau imun rohaninya jatuh ya akan ikut jatuh. Nah, inilah ujian bagi kita umat Islam, terutama kaum muslimin, yaitu orang-orang yang beriman. Perintahnya yang diperintah adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Mohon pertolongan dengan sabar. Ini usaha yang memang harus kita lakukan, termasuk usaha-usaha yang sifatnya jasmaniah. Kalau sekarang kita harus jaga 3M, bahkan sampai 5M ada ya. 5M ini sifatnya usaha-usaha yang jasmaniah. Memang harus dilakukan karena memang kita hidup di dunia. Nah, tapi ada kalimat sabar dan sholat. Sholat adalah permohonan kepada Allah. Jadi yang sifatnya rohani juga harus kita lakukan. Nah, hanya itu saja yang sebagai pembuka dari
rukuk ke-19 surat Al-Baqarah. Barangkali untuk melanjutkan Pak Tahir ya. Moga Pak Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasul karim khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumil. Kawan-kawan yang saya hormati, terkait apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Asati Al-Fatah, barangkali saya menanggapi ayat yang awal, yaitu terkait kalau kita meminta kepada Allah itu harus dengan salat dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu tadi? Wasta'inu bisobri wassalah. Dan ada ayat yang kedua, wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nafsim minal amwal wa anfus wasamarat wa basiris sabirin. Terus ayat yang ketiga, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kalau kita maknai dalam hal perjuangan, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asadi, namun secara pribadi atau kejadian yang secara pribadi, ini memang segala sesuatu ini kita harus bermuara kepada Allah. Nah, itu. Jadi meminta wasta'inu bisobri wasolah, dan dilanjut innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya sabar itu adalah yang dicintai Allah. Jadi Allah mencintai orang yang sabar. Nah, kalau dalam kehidupan ini, kalau diterapkan dengan kehidupan kita, bahwa orang pasti mengalami satu musibah. Itu tadi di ayat dikatakan akan ketakutan, akan kelaparan, akan kehilangan jiwa atau keluarga meninggal, dan kehilangan. Nah, barangkali kita mengalaminya itu. Saya juga mengalaminya itu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Yang menolong itu ya harus diri kita sendiri dengan cara bersabar dan berdoa, ikhlas menerima kenyataan, di samping kita berusaha. Nah, ini. Nah, barangkali saya harus menggarisbawahi apa yang ada dalam kandungan ayat ini. Sekali lagi saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Maka kita harus bersandar kepada Allah. Segalanya kita sandarkan kepada Allah terkait musibah atau cobaan. Nah, di sini mengandung arti bahwa seseorang ini tidak punya kemampuan apapun apabila Allah menghendaki sesuatu. Misalkan seseorang pengusaha, ini dalam hitung-hitungan analisa usaha misalkan, ini sudah dihitung sedemikian rupa, keuntungan, resiko dan lain sebagainya. Karena kehendak Allah, karena cobaan Allah, maka analisa usaha, perhitungan, resiko dan lain sebagainya, keuntungan dan lain sebagainya ini bisa terhapuskan dengan kejadian atas izin Allah. Nah, inilah. Ini maka kekuatan doa ketika kita dalam keadaan musibah ini adalah yang nomor satu. Nah, ini. Kekuatan doa, pasrah kita, ikhlas kita ini adalah yang nomor satu. Saya pun mengalami hal yang demikian itu. Nah,
Maka kita ini tidak ada gunanya mengeluh manakala kita sedang kena musibah. Tapi harus tawakaltu 'ala Allah, pasrah kepada Allah. Jadi semua ujian, semua musibah ini memang kehendak Allah, dan Allah mencoba, Allah memberi ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah inilah. Maka keberuntungan, kerugian ini prinsipnya adalah satu ujian. Ada yang diuji dengan keberuntungan, ada yang diuji dengan kekurangan atau kerugian, nah atau kehilangan atau apapun tadi. Tapi di ayat yang ketiga, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka kena musibah, maka dia berkata semuanya dari Allah dan kembali pada Allah. Nah inilah, ini menghibur kita, menguatkan hati kita dalam segala kondisi. Nah, barangkali pengalaman seperti ini perlu untuk kita, untuk membengleng jiwa kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan selalu tawakal pada Allah. Nah, barangkali yang terkait menanggapi 3 ayat awal seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali kawan-kawan punya pendapat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammad Rasulil Karim wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu illa yaumiddin. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kami diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan untuk bisa bertemu bersama teman-teman. Saya hanya memberikan tanggapan seperti Pak Thohir tadi. Saya bacakan dulu, ini mungkin 5 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Wala taqulu lima yuta'lu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu berkata bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup tetapi kamu tidak merasa. Walanakum minal khawfi wal ju'i wa nafsil minal amwal wal anfusi wa samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini adalah orang yang memperoleh karunia dan rahmat dari Tuhan mereka,
dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. 5 ayat ini saling berhubungan. Seperti halnya kita dalam doa kita, doa Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau hamba mohon menyembah dan kepada Engkau hamba mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini jalan yang lurus itu prosesnya ya seperti ini dalam ayat-ayat ini. Jadi kita kalau ingin minta petunjuk kepada Allah, proses ini akan berjalan seperti yang diisyaratkan dalam surat nomor 299 ayat yang kedua dan ketiga. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja karena mereka berkata kami beriman dan mereka tak akan diuji? Di sini tadi kan orang yang beriman, kita mohon pertolongan dan sholat, tapi itu harus diuji seperti ini. Makanya dalam surat yang ketiga, falaqad fatanal ladzina min qablihim wala ya'lamuna wahal ladzina shadaqu wal ya'lamunal khatibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi para nabi, para orang-orang tulus, orang yang mendapat petunjuk itu memang sudah diuji. Seperti halnya kita dalam surat tadi, walarubnanakum minal khaufi wal ju'i. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dari ketakutan dan kelaparan. Wa nafsil minal anwal wal anfus wasamarot wa basiris sobirin. Jadi sama, tapi kelasnya dengan para nabi, para syuhada memang lebih daripada itu. Kita semua ini. Maka pada waktu sahabat bertanya pada Nabi, siapakah orang yang paling berat menerima ujian? Nabi kan mengatakan ya para nabi. Jadi itu kan berbanding lurus. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu pastinya juga ujiannya sangat berat. Kalau kita gak dicintai oleh Allah ya dibiarkan begitu saja. Jadi seperti yang ini tadi kan, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan suatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar. Di sini saya kurang dengan Pak Thohir kurang ya tadi ya. Kita ujinya kan di doa tadi. Tapi kalau menurut Jadid ini, dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar. Jadi kabar baik, orang yang menerima kabar itu orang yang sabar, bukan orang yang berdoa. Kalau saya baca dalam bukunya Sentuhan Rohani itu begitu. Yang mendapat kabar baik itu orang yang sabar, orang yang telah melalui proses tadi, proses ujian. Tapi dia dengan sabar melakukannya, dia akan memperoleh kabar. Kalau menurut Jadid begitu, dalam Sentuhan Rohani itu begitu. Jadi bukan kabar baik itu bagi orang yang berdoa, bukan. Orang yang telah diuji keimanannya dengan tadi. Jadi yang orang yang diuji dengan kesengsaraan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan beban, dia sabar, dia yang akan memperoleh itu. Makanya dari kesabaran ini akan timbul yang surat yang berikutnya itu. Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu
yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi proses yang tadi diuji seperti itu tadi dengan sabar akan menghasilkan sikap seperti tadi ini. Jadi kalau ada ujian, dia akan mengatakan bahwa ini sesungguhnya dari Allah dan kami kembali kepadanya. Dan setelah itu kan ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah wa ilaika humul muhtadun. Dan ini adalah orang yang memperoleh karunia dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Seperti kalian kita berdoa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Lah ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Orang yang mendapat pimpinan tadi pasti mengalami proses yang seperti tadi. Dia diuji dengan kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan bubuhan seperti itu. Prosesnya seperti itu. Katakanlah tidak langsung saya beriman, ya beriman. Tapi keimanan itu kan diuji seperti surat yang nomor 29 tadi. Jadi orang berkata kami beriman, ya pasti diuji. Lah ujian para nabi, para sahabat itu bagaimana? Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An hasibtum an tadkhulul jannah wala yatikum masalul ladzina malu min qablikum masathumul basa'u wadh-dharra'u wal zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah alla inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk taman, kamu masuk surga, padahal kamu belum pernah mengalami seperti apa yang dialami orang-orang sudah lalu sebelum kamu? Kesengsaraan dan malapetaka telah menimpa mereka dan mereka diguncangkan sehebat-hebatnya sampai-sampai utusan dan orang yang beriman dengan dia berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Oh, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi orang yang dahulu pun, para nabi, orang-orang yang tulus itu ujiannya ya seperti itu, diguncangkan sehebat-hebatnya. Dia mengalami seperti itu, tadi para nabi juga seperti itu. Maka dengan begitu dia akan mendapat petunjuk. Dalam istilah agama tadi kan Islam tadi kan berserah diri. Sampai orang itu berserah diri kepada Allah. Jadi berserah diri itu artinya apapun sangat bergantung kepada Allah. Makanya dalam surat yang nomor 3 ayat yang ke-19 kalau enggak yang ke-20 itu, maka barang siapa berserah diri kepada Allah, niscaya ia mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Istilahnya berserah diri ini kan melalui proses yang panjang, bukan hanya sekedar kata-kata. Makanya seperti tadi Babashiri sobirin tadi kan juga begitu, bukan sekedar kata-kata. Berilah kabar baik bagi orang yang sabar, itu orang yang telah melalui proses kehidupan, cobaan bermacam-macam tapi dilalui dengan sabar. Dia akan memperoleh petunjuk seperti itu. Kalau menurut apa itu ayat yang lain itu memperoleh hikmah. Jadi kalau dicoba begini dia mendapatkan hikmah.
Jadi seperti sekarang pun pada masa pandemi ini, kalau kita tidak mendapatkan hikmah ini juga ya percuma, sama saja. Karena orang yang mendapat hikmah itu orang yang mendapat karunia yang banyak. Itu dalam surat Al-Baqarah 269 itu. Yuktil hikmata mayasa wa ma yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yatadakaru illa ulul albab. Ia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, dia itu sebenarnya diberi banyak kebaikan. Dan tak seorang pun akan ingat kecuali orang yang mempunyai akal. Jadi di sini apapun musibah ini, kalau kita tidak mendapatkan hikmah, ya kita seperti gimana ya? Kita menganggap itu berat, ya berarti kita mendapat neraka, sudah. Kalau kita mendapat hikmah, dia akan mendapat kebaikan. Jadi seperti ini, wabah seperti ini kita menjadi, katakanlah menjadi tidak nyaman, tidak apa, kurang bagaimana, ya berarti tidak mendapat hikmah, mendapat neraka itu. Karena sifat neraka itu begitu, tidak nyaman. Tapi kalau orang yang mendapat hikmah, oh ini memang dari Allah, berarti manusia itu zaman sekarang, zaman saat-saat ini kurang ingat kepada Allah. Dengan adanya wabah ini, orang akan berduyun-duyun mengingat kepada Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kalau kita tidak ingat dengan adanya wabah seperti ini, tidak ingat kepada Allah, terus dengan apa lagi kita tidak semakin mendekat kepada Allah, terus Tuhan itu akan mendatangkan yang lebih dari ini atau bagaimana? Ya sebetulnya seperti wabah ini karena manusia sudah jauh dari Allah. Dengan adanya wabah ini, Allah itu dengan kasih sayangnya memberi wabah ini biar manusia itu ingat, biar manusia itu mendekat kepada Allah. Tapi memang ada sebagian orang justru wabah ini ya membuat tidak nyaman, menjadi siksaan. Ya memang itu gambaran dari sikap dan perilakunya sendiri. Jadi tadi ulaika alaihim sholawatun min rabbihim warahmah, yaitu orang yang mendapat karunia dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ilaika humul muhtadun, dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Jalan yang benar ya prosesnya seperti ini. Ya seperti yang diisyaratkan dalam surat yang nomor 29 ayat yang kedua itu dan ketiga tadi kan seperti itu. Tadi kalau orang beriman, kata beriman, kalau nggak diuji ya hanya sekedar kata saja. Nah seperti ini kan ujian tadi. Makanya yang dari pertama kan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, memangnya ini.